Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sudiartono, NPM 1901010041 dari kelas PAIB semester 5 dengan nomor urut D048. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tentang menjawab soal UTS dari mata kuliah Al-Qur'an, Hadis dan pembelajarannya. Jadi langsung saja, di sini ada 5 soal. Nah, soal yang pertama yaitu bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan pada era 4.0. Nah, di sini ada 4 konsep. Nah, yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Apa sih konsep yang pertama ini? Jadi konsep ini menekankan kepada siswa supaya siswa mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Jadi yang dinilai bukan dari seberapa besar siswa mendapatkan nilai ujian, akan tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Nah, yang kedua yaitu survei karakter. Jadi pada konsep ini pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan lagi tentang penerapan indikatornya. Akan tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap seluruh sekolah yang sedang disurvei. Kemudian yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Nah, jadi pada konsep ini yang dinilai bukan hanya dari ujian saja, melainkan bisa dari penugasan dan portofolio. Kemudian, kedepannya siswa akan diberi ruang untuk bisa mengembangkan diri sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Kemudian konsep yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Apa sih itu? Nah, merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Jadi daerah terdepan, terpencil dan tertinggal yang bisa disebut dengan 3T akan mendapat akses pendidikan yang sama. Nah, kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Qur'an, Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Jadi, rancangan perencanaan pembelajaran yang disingkat dengan RPP merupakan salah satu langkah pertama dalam terwujudnya proses pembelajaran yang diinginkan setiap guru. Pastinya setiap guru akan berbeda-beda mengenai RPP-nya masing-masing. Dalam hal ini, terkait dengan RPP mata pelajaran Al-Qur'an, Hadis dan pembelajarannya dalam menyambut era pendidikan 4.0, saya akan sedikit merubah proses pembelajaran di bagian strategi pembelajarannya. Dilihat dari konsep merdeka belajar atau era pendidikan 4.0, saya akan memanfaatkan strategi berdiskusi yang dimana setiap siswa harus mampu memahami dan dapat merealisasikan hasil diskusinya. Kemudian, yang dinilai bukan hanya pemahamannya saja, akan tetapi bagaimana sikap dan akhlak setelah maupun pada saat berdiskusi tentang mata pelajaran Al-Qur'an, Hadis, apakah sudah bisa siswa tersebut merealisasikan apa belum. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Qur'an, Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Terkait dengan strategi, banyak sekali strategi pembelajaran yang dapat digunakan di dalam menyambut era pendidikan 4.0. Misalnya strategi pembelajaran kooperatif, trial by jury, strategi ceramah misalnya, dan masih banyak yang lainnya, khususnya terkait dengan mata pelajaran Al-Qur'an, Hadis dan pembelajarannya. Sebenarnya bisa-bisa saja strategi tersebut digunakan, akan tetapi dengan adanya inovasi era pendidikan 4.0, guru harus setidaknya dapat memasukkan kelima strategi ini ke dalam strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Apa sih strategi tersebut? Jadi yang pertama yaitu membantu siswa dalam belajar. Boleh kita menggunakan strategi apapun, misalnya diskusi, ceramah dan lain sebagainya. Akan tetapi kita harus memasukkan
kelima strategi tersebut. Nah, salah satunya tadi yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Jadi, guru harus siap membantu siswa yang kesulitan dalam belajar walaupun guru tersebut menggunakan strategi pembelajaran di mana siswa harus belajar mandiri. Nah, yang kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Jadi, guru siap sedia dan selalu memberikan kesempatan untuk siswanya agar berkembang dan berprestasi juga dengan apapun caranya sesuai dengan strategi pembelajaran masing-masing yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, penguatan pendidikan karakter. Guru juga berupaya mendidik karakter siswa dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa penguatan pendidikan karakter memiliki peranan penting seperti membangun masa depan bangsa yang cerah, menghadapi tantangan global, dan membentuk etika pada siswa yang baik. Kemudian, melek teknologi. Nah, yang dimaksud dengan melek teknologi yaitu dengan era teknologi yang semakin canggih, guru juga harus mengetahui dan menguasai teknologi masa kini pada saat era pendidikan 4.0 dengan semestinya. Apa sih yang harus dikuasai? Nah, bisa saja guru harus menguasai PowerPoint misalnya, Word, dan Microsoft yang lainnya. Kemudian yang kelima, menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Menurut Hansen dan Eller dalam Fatima Ningrum 2011. Nah, guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa dengan baik. Itulah kelima strategi yang minimal dikuasai oleh guru pada saat menerapkan strategi pembelajarannya. Boleh kita menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, trial berjuri, pembelajaran secara ceramah, tapi dibarengi dengan kelima strategi tersebut agar era tantangan pendidikan 4.0 itu akan tercapai. Kemudian pertanyaan keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Jadi dalam era pendidikan 4.0, media yang digunakan lebih menekankan kepada internet. Kemudian ada pula komputer seperti yang digambar di sebelah sini, kemudian laptop, dan lain sebagainya. Nah, kemudian media yang dapat digunakan antara lain seperti proyektor, komputer, kamera, TV, CD, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain sebagainya. Nah, media tersebut merupakan media audio visual. Dalam pelajaran Al-Quran hadis, media tersebut dapat digunakan. Nah, misalnya yaitu proyektor. Media ini dapat menampilkan gambar visual dan mengeluarkan audio. Nah, jadi maksudnya adalah guru memanfaatkan proyektor untuk belajar dengan menampilkan sebuah materi dalam bentuk PPT maupun video dan lain sebagainya. Dengan penerapan media pembelajaran seperti ini yang modern, siswa akan lebih efektif dan aktif, kemudian semangat dalam menjalankan proses pembelajaran. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan kelima. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang terkuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Jadi, terjadinya wabah COVID-19 mewajibkan kita untuk belajar daring. Nah, menurut Profesor Muhammad Nasir, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengatakan, dengan e-learning kita sudah maju, sehingga kuliah online jangan sampai ditinggalkan dan jangan sampai kita mundur ke belakang. Justru dengan adanya e-learning ini perlu kita kombinasikan dengan kuliah tatap muka. Menurutnya, kuliah online merupakan sebuah kemajuan yang sangat berharga di dunia pendidikan.
Akan tetapi berbanding terbalik, menurut salah satu dosen UISI yaitu Muhammad Nur Fatoni yang menyatakan bahwa kuliah online memang hal yang bisa dilakukan untuk menyalurkan materi perkuliahan. Akan tetapi, tidak semua mahasiswa bisa mempunyai cukup kuota serta prioritas sinyal yang normal. Jadi kedua pendapat ini sedikit berbeda. Yang satu sangat setuju dan bangga, dan yang satunya lagi sedikit kurang efektif ya, karena banyak mahasiswa yang mengalami terkendala sinyal. Bahkan tidak hanya mahasiswa, akan tetapi dosen pun pernah mengalami hal tersebut. Kemudian pembelajaran Al-Quran hadis di masa ini bisa dikatakan sudah menggunakan media era pendidikan 4.0. Kenapa? Nah, karena telah memanfaatkan internet, komputer, laptop, dan masih banyak yang lainnya. Walaupun dengan daring ini, kebanyakan dari kita, khususnya para mahasiswa, itu kurang paham dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Terkadang juga dosen juga bingung apakah mahasiswa ini paham atau tidak, karena ya seperti kita ketahui, sinyal selalu menghalangi kuliah daring. Ya itulah yang dihadapi oleh kita saat ini. Nah, itulah tanggung jawab kita semua mahasiswa untuk semangat dalam proses pembelajaran daring walaupun terkendala sinyal. Kita harus bertanya kepada teman-teman yang bisa, yang tahu. Kalau misalnya tidak tahu ya tanya sama dosen. Walaupun terkadang mahasiswa canggung mau tanya atau tidak, karena ya canggung. Masa mahasiswa tanya-tanya terus, padahal di sisi lain mahasiswa juga bingung karena sinyal, terkendala sinyal, terkadang-kadang kuota habis, tiba-tiba habis gitu saja. Ya semoga di kedepannya kita dapat belajar dengan tatap muka seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah 5 soal dari UTS Al-Quran hadis dan pembelajarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.